Reka adegan kasus pencurian yang berujung pada pembunuhan terhadap anak pengurus partai politik PKS di sebuah rumah mewah di kota Cilegon, Banten digelar tertutup pada Kamis. Kejamnya sang pelaku membuat sang ayah korban menuntut hukuman mati pada pelaku. Tersangka HA pelaku pembunuhan MAH bocah berusia 9 tahun, putra politisi PKS di Cilegon, Banten dibawa masuk ke rumah korban dengan pengawalan ketat petugas kepolisian. Tersangka dibawa menggunakan mobil ambulan lantaran kondisinya tidak bisa berjalan. Sejumlah anggota keluarga korban tampak histeris saat melihat reka adegan pembunuhan yang berlangsung di rumah mewah tersebut. Korban dibunuh oleh pelaku menggunakan senjata tajam di kamarnya yang berada di lantai 2 rumah tersebut lantaran berusaha melawan saat akan diikat oleh pelaku. Kasat Reskrim Polres Cilegon AKBP Yoga Tama mengatakan 36 adegan diperagakan tersangka dimulai dari saat berupaya mencuri barang berharga yang ada di rumah tersebut dan kemudian berujung pada pembunuhan terhadap korban. Meskipun begitu, tidak ada fakta baru dalam peristiwa ini lantaran semua adegan sesuai dengan keterangan yang disampaikan pelaku. Sini adalah untuk memberikan informasi kita kepada jaksa bagaimana rekonstruksi, bagaimana menjalani tindak pidana dari awal sampai akhir seterang-terangnya, karena memang faktanya seperti itu gitu. Bahkan untuk tersangka pun kita hadirkan juga di. Sementara itu, ayah korban Maman Suherman mengaku menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Meski demikian, Maman meminta polisi menerapkan pasal pembunuhan berencana dengan sanksi hukuman mati. Kita hormatilah proses hukum yang nanti dilakukan oleh kepolisian. Tadi sempat lihat kondisi tersangka Pak Haji tadi. Kalau ngelihat sih, ya, kan dari turun juga ngelihat. Cuma saya nggak ada akses untuk masuk mengikuti dari awal, ya kan, hanya tadi di bagian atas saja. Ada kecocokan nggak tadi kalau pas Pak Haji ngelihat kondisi rumah pertama kali Pak Haji? Ya, insya Allah sih kalau ngelihat dari ininya sih ada. Pak, kalau ancamannya kan yang dijatuhin kan seumur hidup Pak ya, maksimal. Harusnya berencana. Gimana ya, Pak? Ya kita pun harus berencana. Kalau berencana kan ya hukuman mati. Sebelumnya, HA pelaku pembunuh MAH berhasil ditangkap polisi saat melakukan pencurian di rumah mantan anggota Dewan Roy Syudin Sayuri pada Jumat 2 Januari 2026 lalu. Dari hasil pemeriksaan diketahui motif pelaku merampok adalah karena terdesak ekonomi. Ia terlilit utang ratusan juta rupiah setelah kalah dari trading kripto. Bersangkutan main saham kripto dengan modal bersama dengan tabungan istri senilai 400 juta rupiah. Kemudian setelah berhasil sama dengan 4 miliar, ini rugi atau kalah. Sehingga pelaku ini meminjam duit dari Bank Mandiri 700 juta, dari Koperasi 70 juta, dan pinjaman dengan 50 juta. Yang mana total dari 820 juta ini digunakan kembali untuk main kripto dan kalah kembali. Fakta lain yang juga terungkap adalah tersangka mengidap penyakit kanker nasofaring stadium 3 sejak 2020. Penyakit itu membuatnya harus menanggung biaya pengobatan untuk menjalani kemoterapi rutin setiap pekan di salah satu rumah sakit di kawasan Semanggi, Jakarta. Sedangkan yang bersangkutan itu memiliki riwayat kanker stadium 3 nasofaring. Diri dapat dibuktikan dari handphone pelaku yang tiap minggu harus melakukan kesanangan pengobatan di rumah sakit S di daerah Semanggi, Jakarta, sehingga karena kebutuhan ekonomi memaksa pelaku untuk melakukan ini. Tersangka HA mengaku beraksi sendirian. Ia kini dipersangkakan pasal berlapis dan terancam penjara seumur hidup. Proses rekonstruksi yang digelar pada 15 Januari untuk melihat dan mencocokkan barang bukti demi mengungkap kebenaran dalam peristiwa yang terjadi. Adi Mazda, Cilegon, Banten.